Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Manasa, NIM 1820104159. Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang zakat dan instrumental fiskal. Di mana di sini saya akan menjelaskan tentang zakat. Zakat yang artinya adalah ibadah yang berkaitan dengan harta dan benda yang telah disepakati, yang memiliki posisi strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat juga sebagai suatu ibadah pokok, dan juga zakat termasuk rukun ketiga dari 5 rukun Islam. Dan juga zakat sering disebut sebagai ibadah kesesungguhan dalam harta yang bisa disebut malia ijdia. Zakat ini juga bertujuan untuk merealisasikan fungsi-fungsi sosial maupun ekonomi, dan juga permohonan dalam Islam. Dan juga secara umum zakat ini berfungsi untuk sebagai sarana jaminan, menjadi fungsi pokok sarana jaminan sosial pemersatuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok tiap-tiap individu yang memberantas kemiskinan. Dan juga pengertian dari instrumental fiskal menurut ini ada beberapa kebijakan dan menurut pendapat. Dan di sini menurut pendapat Sumaji, beliau berpendapat bahwa kebijakan di bidang perpajakan ini dan pembelanjaan pemerintah yang dirancang untuk meratakan siklus bisnis yang mencapai penetapan kerja yang sama. Dia juga stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang berkeseimbangan. Dan juga kebijakan fiskal ini juga merupakan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk membesarkan atau memperkecilkan penerimaan, pembesaran dan memperkecilkan pengeluaran, atau kombinasi keduanya untuk kestabilan ekonomi kita. Dan juga kebijakan fiskal juga dikatakan salah satu kebijakan ekonomi makro yang sangat penting dalam rangka membantu memperkecil fluktuasi dan siklus usaha, mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang sustainable, terus juga kesempatan kerja yang tinggi, membebaskan dari inflasi atau bergejolak. Nah, ada pun juga tujuan dari kebijakan fiskal ini menurut pendapat John F. Dow, yaitu untuk meningkatkan produksi nasional dan pertumbuhan ekonomi atau memperbaiki keadaan. Ada juga untuk memperluas lapangan kerja, dan juga untuk menstabilkan harga-harga secara umum. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang usaha mikro, kecil dan menengah UMKM syariah, di mana saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang usaha mikro, kecil dan menengah dalam syariah. Secara garis besar, bahwasannya usaha mikro kecil
Yang menengah ini adalah usaha produktif. Mengapa dia disebut produktif? Karena dia memiliki dan dikelola oleh per orang maupun badan usaha yang telah memiliki kriteria sebagai usaha mikro. Adapun juga menurut beberapa pengertian, bahwasanya usaha mikro kecil menengah menurut para ahli, menurut siapa ya? Menurut Profesor Ina Primaina, bahwasanya UMKM itu adalah kegiatan usaha berskala kecil yang mendorong pergerakan pembangunan dan perekonomian Indonesia. Dan juga ada para ahli yang menyebutkan bahwasanya UMKM itu adalah badan perhitungan laba tahunan. Ada juga ciri-ciri usaha mikro kecil yang menengah, itu ada beberapa. Yang pertama itu jenis komoditi atau barang yang ada pada usaha tidak tetap atau bisa berganti sewaktu-waktu. Yang kedua itu tempat menjalankan usaha bisa berpindah sewaktu-waktu. Dan juga usaha tidak atau belum menetap administrasi keuangan. Keuangan pribadi seringkali masih campur dengan keuangan usaha tersebut. Terus sumber daya manusia yang di dalamnya belum juga jiwa wirausaha yang mampu. Terus tingkat pendidikan. Terus juga tingkat pendidikan itu yang tidak terlalu tinggi. Terus juga apa lagi ya? Jenis barang pada usaha yang tidak tetap. Terus pelaku UMKM yang kebanyakan belum menjalin kerjasama dengan perbankan, dan kebanyakan bentuk belum mempunyai surat izin usaha dan termasuk juga NPWP. Kriteria UMKM ini ada contohnya itu seperti kalau yang mikro dia sebuah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak misalkan 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan kalau kriteria mikro juga, selain itu sebuah usaha yang bisa termasuk pada kriteria usaha mikro jika hasil penjualannya usaha tahunannya dia paling banyak 300 juta. Sedangkan kriteria usaha kecil sebuah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta sampai paling banyak 500 juta. Dia tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau usaha yang memiliki hasil penjualan tahunannya 300 juta sampai dengan paling banyak 2.500.000. Dan juga dia juga mempunyai strategis pengembangan UMKM yang berbasis ekonomi syariah. Strategisnya yang pertama itu gunakan pembiayaan syariah dari bank atau lembaga ekonomi. Yang kedua memanage keuangan secara syariah. Yang ketiga memanfaatkan komunitas
untuk mengembangkan usaha mikro. Juga yang keempat, meningkatkan daya saing untuk biar sukses dalam persaingan bisnis. Terus memiliki produk yang bersifat halal. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.